Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen terbagi menjadi 4 faktor, yaitu 1. Pelapukan, 2. Erosi, 3. Sedimentasi, 4. Tanah. tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Pertama, pelapukan merupakan suatu peristiwa penghancuran massa batuan baik secara fisika, kimiawi, ataupun secara biologis. Pelapukan membutuhkan waktu yang sangat lama. Semua proses pelapukan dipengaruhi oleh cuaca. 2. Erosi merupakan peristiwa perpindahan material yang mengalami pelapukan dari satu tempat ke tempat lain. 3. Sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. 4. Tanah adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang terbentuk dari pelapukan batuan. Contoh jenis-jenis tanah. 1. Tanah liat. Tanah liat memiliki struktur yang liat. Jika disentuh terasa basah, halus serta lengket dan mengeras jika telah kering. Tanah liat tergolong jenis tanah yang kurang subur untuk lahan pertanian. 2. Tanah gambut. Tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa sayuran atau tumbuhan. 3. Tanah humus. Tanah humus adalah lapisan terluar dari tanah yang secara alami terbentuk di permukaan tanah. Tanah humus adalah jenis tanah yang banyak dijumpai di Indonesia. Tanah humus tanah yang paling bagus untuk ditumbuhi berbagai macam tumbuhan. 4. Tanah vulkanik merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan material baik padat maupun cair dari letusan gunung berapi. Tanah vulkanik sangat cocok dijadikan sebagai lahan pertanian karena tanah vulkanik terkandung unsur haranya yang sangat tinggi. Tanah vulkanik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Tanah vulkanik regosol. Tanah ini cocok ditanami buah-buahan dan palawija. 2. Tanah vulkanik latosol. Tanah ini cocok ditanami kelapa, pohon karet, padi, maupun palawija. Lembaga Pengelola Data Ideologi di Indonesia. 1. 8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 8 merupakan lembaga pemerintah di luar lingkup kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. 2. BIG, Badan Informasi Geospasial. BIG merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang langsung bertanggung jawab dengan Presiden. 3. Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berfungsi sebagai pengkaji, perumus, dan pengordinasional pembangunan nasional. 4. Badan Geologi. Badan Geologi masih berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Badan Geologi menjadi sumber informasi dan pusat penelitian bidang geologi. 5. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG memiliki tugas seperti menginformasikan kondisi cuaca, menginformasikan kejadian gempa bumi, dan memberi informasi tentang potensi tsunami. Sekian dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.